Salve sahabat Katoliko keren, kembali lagi bersama saya Putra dan juga Pastor Ardi. Kita sudah sampai pada video bagian ketiga, mengenal lebih dekat Tata Pranikaristi Baru 2020, khususnya bagian liturgi Ekaristi. Silakan Pastor. Oke teman-teman yang terkasih, kita lanjutkan liturgi Ekaristi. Bagian ketiga dalam tatapan Ekaristi itu adalah liturgi Ekaristi. Dan ini adalah bagian yang penting. TP 2005. Ada namanya persiapan persembahan. Ya, umat duduk, rubrik mengatakan begini. Persiapan persembahan diawali dengan kolekte. Seluruh acara ini dapat diiringi nyanyian persiapan persembahan dan atau kegiatan lain yang sesuai. Biasanya ini diterjemahkan oleh beberapa tempat dengan tari-tarian. Begitu. Nah, TP 2020 dia hanya buat ini. Untuk persiapan-persembahan rubriknya adalah setelah itu nyanyian persiapan persembahan dimulai. Ya, umat duduk. Rubrik TPE menyebut nyanyian persiapan persembahan atau cantus ad offertorium sebagai awal persiapan persembahan. Jadi kolektenya tidak, kegiatan lain juga tidak ada catatan tentang itu. Kalau begitu kolekte di mana dong? Ya, nah ini juga menjadi PR bagi keuskupan masing-masing untuk di mana sebenarnya tempat kolekte ini? Ya, supaya tidak bingung dengan doa kolekta, kita pakai istilah derma saja ya, derma. Nah, derma ini di mana sebenarnya? Dari beberapa catatan yang saya baca, derma dulu itu justru diberikan pada waktu keluar misa. Itu ada juga, tapi itu ya pasti otomatis praktek itu sudah lama sekali dan mungkin jarang dipraktekkan saat ini. Atau juga waktu saya dulu pernah di Jakarta, itu ada beberapa gereja yang sudah pakai mesin edisi ya untuk derma. Dijalankan dari kapan? Dari awal sudah dijalankan gitu. Atau nanti ada juga beberapa gereja di KAC itu waktu pakai mesin edisi ya sebelum pandemi otomatis. Itu nanti setelah misa itu ada juga ya. Tapi minimal supaya teman-teman tahu, gereja kita itu derma itu baik, tapi tidak menjadi bagian yang esensial dalam misa. Kenapa saya bilang tidak esensial? Yang disebut dengan persembahan itu bukan derma. Pertama-tama dan utama yang disebut dengan persembahan itu adalah roti dan anggur yang akan menjadi tubuh dan darah Kristus. Setahu saya, tidak ada. Sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya itu banyak gereja yang mengadakan misa harian itu tidak ada derma. Tapi apakah ada persembahan? Tetap ada. Kenapa? Karena persembahan yang utama dalam Ekaristi itu adalah roti dan anggur. Walaupun dermanya banyak, kemudian mungkin ada juga memberikan persembahan natural, ya, bukan uang tapi barang-barang. Tapi kalau nggak ada roti dan anggur, nggak jadi itu ikan misa. Gitu. Sekali lagi ini penting ya, derma itu penting supaya umat juga mengambil bagian dalam karya misioner gereja dan juga gereja bisa tetap berjalan ya, tetap berjalan dalam artian dalam karya misionernya begitu. Tapi untuk misa sendiri tidak derma itu bukan sesuatu yang hakiki dan harus ada begitu. Sekali lagi walaupun itu penting. Nah, kemudian bagaimana dengan kegiatan lain yang sesuai? Sekali lagi ini juga menjadi pembahasan yang cukup mendalam dari para liturg dan para pencinta budaya nih. Bagaimana nih dengan tari-tarian persembahan yang sudah diciptakan dari nenek moyang kita nih, gimana? Ya kan? Nah, jadi bagaimana itu kemudian dialog ini antara liturgi
dan juga budaya, dan bagaimana budaya itu memasukkan liturgi, dan liturgi mencahayai budaya yang ada dalam Ekaristi. Ini sesuatu yang menarik, yang perlu kita terus dialogkan dan kita bahas. Yang pasti dalam TP 2020 cuma dikatakan setelah itu nyanyian persiapan persembahan dimulai. Memang ya dilanjutkan TP 2005 dikatakan begitu. Terpujilah, ini doa untuk menunjukkan bahan persembahan ya. Nah, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Oh, mohon maaf nih, saya tambahkan sedikit ya, bagus sekali. Ada beberapa tempat itu biasanya kolektor itu ditaruh di atas altar. Tidak, ya. Kolektor itu ditaruh di tempat yang sesuai, yang pasti bukan di atas altar. Ya, mungkin maksudnya secara teologis, mau disatukan dengan kurban Kristus di altar begitu ya. Bukan itu tempatnya gitu. Nah, TP 2005. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini, dan seterusnya. Terpujilah Allah selama-lamanya. Imam menaruh patena di atas korporal. Teks di atas ditempatkan di bawah judul pengunjukan bahan persembahan. Nah, TP 2020. Terpujilah Engkau Tuhan, tidak pakai ya. Karena seruan-seruan ya itu semua dihilangkan, walaupun tidak konsisten, tapi sebagian besar dihilangkan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Lalu imam meletakkan patena dengan roti di atas korporale. Jika nyanyian persiapan persembahan tidak ada, imam mengucapkan doa tadi, ya doa ini dengan suara lantang, dan diakhiri dengan seruan umat, terpujilah Allah selama-lamanya. Teks di atas ditempatkan di bawah judul persiapan persembahan. Ya, istilah pengunjukan bahan persembahan tidak lagi dipakai. Jadi ini termasuk dalam persiapan persembahan itu. Ya, istilah pengunjukan bahan persembahan tidak lagi dipakai. TP 2005, rubrik melanjutkan. Kemudian diakon atau imam menuangkan anggur dan sedikit air ke dalam piala sambil berkata dengan suara lembut. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Doa di atas diucapkan oleh imam atau diakon dengan suara lembut. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini. Nah, TP 2020 mengubah sedikit ya. Diakon atau imam menuangkan anggur dan sedikit air ke dalam piala sambil berkata dalam hati. Beda ya. Tapi doa di atas diucapkan oleh imam atau diakon dalam hati. Istilah Latinnya secreto. Diterjemahkan dengan dalam hati. Pastor Stanley selaku Ketua Komisi Keuskupan Manado, beliau adalah doktor di bidang liturgi. Menurut penjelasan beliau, ya, walaupun secreto dalam hati, tetapi bibir itu tetap bergerak-gerak. Jadi, tapi bibir tetap bergerak-gerak. Gitu. Doa pujian yang mengiringi pengangkatan patena dengan paketan piala. Nah, itu tadi sudah ya. Kedua rumusan dalam TP diucapkan oleh imam atau diakon dengan suara lembut. Bahasa Latinnya submissa voce dicens, tambahan keterangan. Jika nyanyian persembahan tidak ada, imam dapat mengucapkan kedua. Sudah ya, jelas untuk kita. TP 2005. Sesudah itu, imam membasuh tangan di sisi meja altar sambil berdoa dalam hati. Lagi dalam hati. TP 2020 juga sama dalam hati, tapi rumusannya beda. Kalau dalam TP 2020, Tuhan basuhlah aku, lavame, ya, basuhlah aku dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosaku. Gitu. Kemudian orate fates, ya, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ini adalah rumusan yang panjang dari ajakan marilah berdoa. Ini kan berdoalah saudara-saudari. Karena itu setelah umat semoga persembahan ini dan seterusnya, imam tidak perlu tambah lagi dengan kata marilah berdoa, tapi langsung dengan rumusan doanya. Begitu. Imam berdiri di tengah altar, Latinnya in medio altaris, merentangkan tangan dan mengatupkan extendens et ungens manus. Gitu.
ya. Nanti buka lagi, gitu. Pada waktu doa diucapkan. Doa atas persembahan. Ini sebenarnya bagian-bagian imam ya. Teman-teman yang kurang lebih tidak ada masalah dengan ini. Doa syukur agung. Ini umat berdiri dan saya rasa hampir semua tidak ada masalah dengan ini ya, kecuali teman-teman sakit kaki atau sakit lutut ya oke lah bisa dimengerti. Tapi kalau dalam kondisi normal ya hendaknya berdiri. Imam atau pelayan lain DTP 2020 dapat mengumumkan kepada umat teks doa syukur agung yang akan digunakan. Ini masih ada pemahaman bahwa doa syukur agung itu setelah kudus. Tidak. Ya. Doa syukur agung itu dimulai pada saat privasi. Begitu. Jadi kalau mau diumumkanlah sebelum privasi. Kalau mau diumumkan ya biasanya juga terserah deh Romo pakai doa syukur agung keberapa. Begitu kan, karena yang paling penting adalah ketika doa syukur agung umat itu melihat apa yang terjadi di depan. Mendengar dan melihat apa yang terjadi di depan. Ya. Jangan menutup mata kan Pater atau gimana? Oh, sebaiknya melihat. Melihat kan? Iya. Pater, kalau misalnya di masyarakat kan ada kedukaan, terus ada misa arwah, kan selama doa syukur agung kan umat berdiri kan? Nah, tapi ada yang misalnya dari saudara-saudari kita dari gereja Kristen non-Katolik, ada beberapa yang dia ikut berdiri, tapi ada yang karena dia rasa dia bukan Katolik, dia duduk. Harusnya apakah yang non-Katolik juga harus berdiri untuk menghormati atau terserah atau gimana? Pertama-tama, untuk soal doa syukur agung. Jadi doa syukur agung itu, kalau dalam teks TP yang baru, seakan-akan tidak memberikan kemungkinan umat untuk berlutut. Tapi tidak demikian. Sebenarnya berkaitan dengan tata gerak umat ketika doa syukur agung diindikasikan oleh TP 2020 bahwa umat tetap berdiri selama doa syukur agung. Akan tetapi dalam pedoman umum misalnya Romawi dikatakan begini, kalau umat sudah terbiasa berlutut sejak sesudah kudus sampai dengan akhir dari doa syukur agung, ya, kebiasaan ini seyogyanya dipertahankan. Jadi berlutut, tapi itu dalam gereja. Nah, situasi supaya karena ini kan di Indonesia ya, National Catholic keren ini. Di tempat kami di Keuskupan Manado, sebagian besar misa-misa requiem itu dilaksanakan di rumah-rumah duka, di rumah-rumah keluarga. Biasanya tidak ada tempat berlutut. Ya. Jadi itu konteks pertanyaan Putra ya. Biasanya tidak ada tempat berlutut. Maka sebaiknya adalah berdiri dan bukan duduk ya. Kecuali sekali lagi, sakit. Ada yang sakit. Dari pengalaman saya, minimal di Kepan Tomohon ya, di Kota Tomohon, umat Protestan juga sudah mengerti dan memahami betapa agung dan mulianya nih peran Ekaristi. Jadi dalam doa syukur agung pun mereka berdiri. Karena biasanya atau sudah dikatakan sejak awal, karena ini ada misa, maka umat Katolik di bagian depan. Nah, karena umat Katoliknya berdiri, maka biasanya mereka pun ikut berdiri. Begitu. Yang ya sangat bukan ya mungkin miris atau apa, prihatin adalah kalau justru yang suruh duduk adalah pastornya. Silakan duduk loh, jangan ya. Jangan. Kan umat kan tidak, ya, karena pastornya sudah bilang silakan duduk, malah duduk begitu. Mungkin stop apalagi karena itu kan karena ada yang mungkin banyak yang karena duduk jadi duduk bersama gitu mungkin. Ya, jadi sekali lagi ini adalah bagian yang sangat sentral dalam plan Ekaristi kita. Jadi berlutut atau berdiri. Ya, dalam situasi. Kalau di gereja-gereja sebagian besar kan sudah ada tempat berlutut ya. Jadi ya berlutut, jangan duduk. Begitu. Entah kenapa di beberapa tempat itu secara otomatis gitu orang langsung duduk. Ya bagian yang paling sentral dan sakral ya dalam liturgi kita itu orang kan sudah bilang, oh yang penting kan hati, oh jangan begitu ya. Apa yang diungkapkan dalam gestur tubuh juga adalah apa yang menjadi ungkapan isi hati, begitu. Nah, sekali lagi, sebaiknya adalah berlutut atau berdiri. Jadi memang tempat berlutut itu tidak ada. Nah, umat Katolik lah yang harus pertama-tama mencontoh. Kan umat luar kan, umat non-Katolik kan tidak mengerti. Gitu. Jadi tidak masalah kan, Pater, kalau misalnya mereka ada yang duduk, ada yang berdiri.
kalau mereka suatu paroklis, saya suka dengan kebijakan mereka, yaitu kalau misalnya requiem, mereka bilang mohon maaf ini karena misa, harap yang Katolik bagian depan, yang non Katolik bagian belakang, karena kita akan dijelaskan betapa pentingnya itu misa bagi orang Katolik. Yang sebenarnya agak lucu itu, bukan lucu sih, prihatin. Umat udah berdiri kan, atau bahkan ada yang sangat saleh berlutut. Keluarga yang ada di kiri kanan jenazah malah duduk. Betul, harusnya berdiri. Betul. Iya, jadi ya, tapi memang karena di sini kan ada bisa untuk menjaga jenazah. Jadi sebenarnya mungkin dalam tanda kutip bisa dikatakan mereka bagian dari yang fisiknya tidak kuat. Oke. Kan bisa dianggap demikian ya. Tapi saya selalu bilang kalau keluarga kuat ya tetap berdiri. Itu bisa saya buat di awal misa. Ini di sini catatan teknis. Ada kekeliruan tentang penempatan kalimat. Imam dengan tangan terentang berkata, kalimat ini mestinya bagian dari dialog pembuka. Umat berdiri selama doa syukur agung. Ini sekali lagi ya, tidak demikian. Ya. Oh, ini maksudnya umat berdiri selama doa syukur agung dimulai dari privasi itu. Untuk privasi, ya, kudus juga dulu ada privasi ada 61, sekarang ada 60 saja. Ya. TP 2000. Sedikit ada perbedaan sedikit ya. Kalau dulu kan sungguh laikan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sekarang diterjemahkan dengan agak mirip, agak dekat dengan bahasa Latinnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Terjemahan dari teks Latin, Vere dignum et istum est, equum et salutare. Ya, seharusnya terjemah untuk jawaban umat dalam dialog pembuka sudah pantas dan benar. Ya, itu. Tapi ya ini sekali lagi karena ada soal penerjemahan ya. Nanti orang jadi bingung-bingung juga ya. Nah, ini kalau dulu nama-nama doa syukur agung. Pertama, ada catatan sedikit. Istilah yang dipakai dalam TPE masih sama. Doa syukur agung. Sedangkan dalam bahasa Latin itu Prex Eucharistica. Atau dalam bahasa Inggris Eucharistic Prayer. Doa Ekaristi. Bahasa Indonesia kita menerjemahkan doa syukur agung. Nah, dulu ada 10, sekarang juga ada 10. Bedanya doa syukur 1 sampai 4 itu sama. Doa syukur agung 5 dan 6 yang dulu disebut tobat 1, tobat 2 itu sebenarnya adalah doa syukur agung rekonsiliasi 1 dan 2 dipakai dengan nama aslinya. Kemudian doa untuk berbagai keperluan 1 sampai 4 dengan kalau teman-teman buka doa syukur agung ke-7 yang TPE 2005 itu kan ada 4 bagian. Nah, itu yang dijabarkan. Yang sudah tidak ada itu adalah doa syukur agung ke-10. Ini favorit untuk beberapa imam dan umat karena ada nyanyian saut menyahut tuh. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Nah, ya sudah tidak ada ya minimal. Tidak ada lagi di TPE 2020 gitu. Nah, pengantar ke Kudus untuk privasi Santo Yosef itu agak menarik ya. Menarik karena ada beberapa nama-nama yang muncul di situ. Kalau TP 2020 bilang begini, dengan pengantaraannya, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para perkasa gemetar, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji Dikau, perkenankanlah kami madukan suara dengan mereka, sambil bersujud kami berseru. Saya justru senang dengan rumusan ini. Ini betapa, ketika doa syukur agung itu ya, ketika doa Ekaristi itu, wow, seluruh bala tentara dan makhluk-makhluk surgawi itu bersama-sama dengan kita. Ya, betapa agungnya ini ya. Kemudian untuk rumusan konstitusi, kisah institusi atau konsekrasi ini. Kalau dulu kan kita dengar-dengar nih, terimalah dan makanlah inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kalau sekarang udah berubah, yaitu terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kalau di atas piala dan anggur juga, terima dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Yang ditambahkan adalah kata kamu semua. Ini adalah terjemahan teks Latin ex eo omnes dalam kisah-kisah konstitusi dalam tata praktek eklesia berbahasa Latin. Sedangkan teks Latin pro multis ad literam bagi banyak orang diterjemahkan ad sensum. Di mana tuh? Ini. Ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Sebenarnya ini bahasa Latinnya itu adalah pro multis. Terjemahnya sebenarnya adalah banyak orang secara ad literam. Tapi untuk TP 2020 masih diterjemahkan secara ad sensum, yaitu bagi semua orang. Beberapa kelompok dan orang-orang yang kritis dengan Konsili Vatikan kedua, terutama dengan Missa Novus Ordo, mengatakan ini inilah bukti ini tidak sah karena tidak sesuai dengan kata-kata kitab suci gitu. Jadi ada terjemahan secara ad sensum, ada juga terjemahan secara ad literam. Sedangkan dalam bahasa Inggris diterjemahkan for many, bagi banyak orang. Sekali lagi kita ad sensum tetap masih menerjemahkan bagi semua orang. Ada kalau aklamasi umat, dulu kan saya suka sekali tuh. Marilah mewartakan harapan iman kita, itu semua sudah dihapus. Ya ada yang baru, nanti teman-teman bisa lihat di kalau nggak salah Komsos KWI sudah ada itu video tentang aklamasi anamnesis yang baru, 3 teks aklamasi anamnesis ya. Nah ini kan yang lama. Nah di TP 2020, ya ini yang baru ya, teks aklamasi umat dalam TP 2020 yang 3 saja. Kemudian dalam TP 2020 ditambahkan rumusan Santo Yosef. Nah, kami mohon kasihanlah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Prawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus. Nah, itu. Kalau dulu kan tidak ada. Ini juga ditambahkan tentang perubahan dalam doa syukur agung kedua. Kenapa doa syukur kedua? Karena doa syukur paling disukai baik imam maupun umat. Ya. Dalam TP 2005 masih ada rumusan khusus untuk hari Minggu. Ya, yang tersebar gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, jemaat-jemaat separoki dan keuskupan. Untuk TP 2020 tidak ada lagi rumusan hari Minggu. Begitu. Nah, kemudian rumusan untuk gereja yang hidup. Dulu kan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benedictus ya di Manado. Uskup Manado, Bapak Uskup Benedictus Rodi Unto, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdam. Yang baru dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benedictus Unto serta semua rohaniwan. Ini terjemahan dari Ex Universo Clero. Gitu. Penutup doksologi, ini berbeda juga. Yang baru, dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia. Kalau dulu kan, dengan pengantaran Kristus. Nah, sekarang enggak. Nah, dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia. Dia semua. Ini sudah, ritus komuni, ada Bapak kami. Nah, ada kebiasaan Bapak kami itu kan imam itu merentangkan tangan. Umat tidak. Ya. Jadi di sini Ruben hanya bilang begini. Iya itu imam merentangkan tangan dan bersama umat ia melanjutkan. Jadi umat itu tidak diwajibkan untuk cukup dengan posisi biasa begitu. Ya saya juga mesti jelaskan nih karena di konsekrasi setelah imam membacakan kata-kata konstitusi itu diangkat ada beberapa orang itu ini juga sekali lagi soal budaya. Pedoman menganjurkan agar kita menatap, itulah penyembahan. Tapi ada budaya seperti di Jawa menatap Tuhan itu sesuatu yang kurang seret di hati. Ya, sehingga kadang-kala begini umatnya. Ya. Itu untuk teman-teman di Jawa kita mengerti. Tapi kalau di Minahasa saya bilang kalian ngapain ikut-ikut?
ya silakan ya dilihat. Ini diangkat supaya umat melihat, gitu. Apakah itu salah? Jadi sekali lagi, ya mungkin teman-teman di Jawa, artinya para uskup di regio Jawa bisa menerangkan, oh ini ada sesuatu, ini soal iman itu kan soal rasa, ya. Selain ini juga ada soal rasa. Rasa itu kadangkala ya sangat menentukan cara kita bergestur atau bertindak dalam hal-hal yang sakral, gitu. Saya tidak cepat-cepat menyalahkan. Saya pernah bertugas melayani sebagai Frater Tahun Organisasi Pastoral di Keuskupan Purwokerto, dan saya bisa mengerti dan memahami bagaimana cita rasa beriman umat. Gitu. Embolisme ya juga sama ya, hanya satu rumusan, satu. Tuhan bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Ini wajib dibacakan sebenarnya, teman ya. Doa damai, ada sedikit perbedaan rumusan juga oleh imam. Ya, kurang lebih ini sebenarnya banyak sekali perubahan justru di imam, ya, bukan di umat. Umat tidak terlalu banyak perubahan. Persiapan komuni. Tuhan, yang dulu kan ada ya Tuhan, sekarang kalau umat, Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kata ya-nya itu dihapus. Ya, kata-kata ya itu dihapus semua. TP 2020 sekali lagi, rubrik persiapan komuni tidak lagi menyebut berdiri. Itu berarti sampai pada persiapan komuni umat berdiri. Jadi setelah dengan pengantaran dia bersama dia dan dalam dia. Bapa kami, umat berdiri. Bapa kami, embolisme, doa damai, sama anak domba Allah itu juga berdiri. Ya, sampai nanti ketika persiapan komuni. Kecuali sakit. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ini memang perlu pembiasaan, cuma beda tipis saja. Betul, setelah saya lihat di sini juga umat mengucapkan. Nah, di beberapa tempat umat biasanya menunggu seperti instruksi begitu dari pastor, anak domba Allah, kemudian umat sambung yang menghapus dosa dunia kasihanilah kami, atau anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu langsung diucapkan semua. Tapi ada beberapa keuskupan memang sudah dibiasakan dari dulu seperti itu. Ya, dan minimal kita tahu bahwa itu ternyata posisinya adalah berdiri. Ya, karena siap-siap untuk menerima komuni. Oke, komuni seperti biasa. Ketika imam menyambut tubuh Kristus, nyanyian komuni cantus ad communionem dimulai. Pembersihan piala. Kalau tidak ada masa pandemi, ya, ada dua kemungkinan untuk menerima tubuh Kristus. Yang pertama adalah yang cara satu, bukan cara satu sih, itu adalah dengan berlutut dan menerima dengan lidah. Kemudian gereja juga mengizinkan jika ya ada izin untuk menerima dengan tangan. Saya cukup sedih, ada beberapa umat yang mengeluh karena mereka ketika menerima komuni sambil berlutut dan dengan lidah itu dianggap aneh, dianggap fanatik, ya. Padahal itu sebenarnya cara yang baik untuk menerima komuni, begitu. Bahwa sekarang itu juga diberikan izin ya untuk menerima komuni dengan tangan, itu juga tidak masalah. Ya memang sekarang ini ada orang, harus dengan lidah, salah itu yang terima dengan tangan. Kalau yang tangan melihat yang terima komuni dengan lidah, dasar orang-orang fanatik, aneh. Ini sebenarnya dua-duanya oke, begitu, dua-duanya oke. Nah ini juga diizinkan oleh gereja. Saya pribadi lebih biasa dua hal, ya, menerima komuni dengan lidah untuk saat-saat tertentu, dan kalau memang situasi mengharuskan saya dengan tangan, terpaksa saya dengan tangan. Tapi sekali lagi, kedua cara ini diakui dan diizinkan oleh gereja, dan dua-duanya punya akar tradisi yang lama, gitu. Oke, itu soal komuni, kemudian pembersihan piala, ini juga bagian dari. Kalau mau jadi misioner, mau latihan misioner boleh. Tapi kalau untuk umat ya ini disatani. Memang umat dikatakan di sini duduk, tapi sebagian umat biasanya sekali lagi ini soal rasa berlutut setelah menerima komuni.
Ingat, saat hening. Betul nih, TPI 2005 bilang kembali untuk duduk. TPI 2020 juga bilang setelah terima komuni kembali ke tempat duduk, umat duduk, gitu ya. Tapi beberapa tempat, dan saya rasa itu baik, itu dengan berlutut setelah kembali, berdoa saat hening. Gitu. Kemudian, bagian liturgi ini ditutup dengan doa sesudah komuni. Ya, doa sesudah komuni.